Herdi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kurnia, selamat pagi juga, Bu. Gimana Alhamdulillah. kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Mas. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Meskipun sepertinya. tidak 100%, tapi alhamdulillah fit. Tapi sepertinya wajah Mas Herdi ini sedikit pucat, Mas. Seperti itu, Bu. Ya. Apakah ada sesuatu? Oke. Ini, Bu, terkait dengan akhir-akhir ini kan di bulan ini, di waktu-waktu ini kan ada kegiatan banyak sekali yang hampir bersamaan, toh, Bu. Entah itu persiapan 17-an, ada karnaval, ada lomba-lomba, kemudian ada juga MAPSI, dan alhamdulillah kok dilaksanakan di tempat SD saya itu. Dan kegiatan-kegiatan yang lain itu cukup menguras tenaga, pikiran, menyita waktu, dan belum permasalahan yang persoalan yang ada di luar sekolah, di lingkungan rumah, itu kan itu cukup menguras tenaga, pikiran, dan juga waktunya. Tapi juga ada satu permasalahan yang ganjil ini di pikiran saya nih, Bu. Kenapa Mas Herdi? Di kelas di sekolah saya itu ada satu siswa namanya Aska. Kemarin itu ditemukan atau diinformasikan dari siswa yang lain itu si anak ini membawa rokok, Bu, masuk ke kelas, di tasnya itu membawa rokok, kemudian dibagikan pada teman-temannya seperti itu. Padahal sebelumnya itu si anak ini sudah ketahuan karena ada yang menginformasikan si Aska ini ketika istirahat itu sempat merokok di warung sekitar sekolah itu, karena kebetulan ketika istirahat itu anak boleh keluar dan jajan di lingkungan sekolah ini. Pernah ketemu atau pernah ditemukan kalau dia itu merokok. Kemudian kita sudah membuat kesepakatan, pernah dipanggil gitu kan. Ya, terus membuat kesepakatan si anak itu ngomongnya tidak akan merokok, malah kasih apa, ngulangi lagi dengan membawa rokok ke sekolah. Menurut saya lebih parah ini, Bu. Nah, itu Oh, jadi permasalahannya, permasalahan itu yang menjadi ganjalan permasalahan saya dari Mas gitu. Edi ketika raut wajah Iya. yang pucat itu ternyata tersirat Iya. ada sebuah masalah ya. Ya. Iya, betul, Bu. Berarti apa? Dari apa tujuan dari pertemuan kali ini, Mas? Yang kali Oke, ini. nih, terima kasih, Bu. Ya, tujuan dari kita bertemu pada kesempatan hari ini ya saya ingin permasalahan ini terpecahkan itu, Bu. Kami sudah yang tidak tidak selesai hanya ngomong sama Aska terus eh, kamu apakah bersedia untuk tidak merokok lagi? Tidak hanya itu, tapi sampai kepada orang tuanya gitu, Bu. Karena ketika kami menyampaikan bahwa si anak ini merokok dan membawa rokok di kelas, itu orang tua itu seperti kurang bisa menerima gitu. Nah, saya ingin tujuan dari pertemuan ini adalah permasalahan ini bisa selesai gitu, Bu. Ya, seperti itu. Oh ya, berarti memang ada suatu permasalahan yang ada di SD Mas Herdi sendiri yaitu anak ketahuan Betul. membawa rokok ya, Mas. Ya. Kemudian hal apa dalam proses identifikasi masalah tersebut, kesempatan apa yang Mas Herdi miliki untuk menghadapi permasalahan siswa yang bernama Aska tersebut, Mas? Oke, nggih, Bu. Kesempatan yang saya miliki adalah saya bertemu dengan anak itu, bertemu dan menanyakan kenapa kamu mengulangi seperti ini sementara kemarin kamu sudah berjanji, sudah bersedia, sudah membuat kesepakatan bahwa kamu tidak akan melakukan hal seperti ini lagi di sekolah, tapi ternyata si anak ini melakukan hal yang lebih lagi, dan kemudian saya sudah mengkomunikasikan dengan orang tuanya, Bu. Tapi karena hanya melalui WA,
orang tuanya ini kayak mungkin miskomunikasi atau penjelasan saya yang kurang kurang detail atau orang tua ini gimana ya? Karena rasa sayang pada anaknya ketika dikatakan bahwa si anak ini melakukan hal seperti ini, orang tuanya itu lumayan sih, lumayan tidak terima gitu loh Bu. Nih. Ya, itu Padahal tadi. saya sudah ngomong sama, Berarti itu tujuh, sudah nanti ngomong sama Eka, kesempatannya panjenengan sudah ngomong sudah ada sama juga orang ya Mas. Ya, kesempatan untuk nih, menyelesaikan masalah ini sudah ada. Nah, dari kesempatan nih. itu menurut jenengan skala 1 sampai 10 itu pada level berapa untuk pencapaian tujuan untuk mengatasi masalah Nih. Pak Hedi saat ini? Nih. Melihat dari kasus yang saya alami ini, akhirnya saya merasa bahwa ketika dibuat skala antara 1 sampai 10, ya saya ngukurnya mungkin 4 sampai 5 gitu Bu. Karena ketika kemarin si Aska sudah membuat kesepakatan untuk tidak melakukan itu, ternyata diulangi dan itu menurut saya lebih parah gitu ya. Jadinya menurut saya skalanya sekitar 5 gitu. Oke. Berarti skalanya baru di level 5 ya Pak? Level 5 Bu, pencapaiannya hanya sampai itu dulu. Oke. Terima kasih. Nah, dari sudah ada di sini yaitu kesempatan, yang kedua kemudian skala, yang ketiga adalah kekuatan apa yang Pak Hedi lakukan untuk mencapai tujuan dari penyelesaian masalah tadi si Aska tersebut. Oke, untuk kekuatan yang saya miliki Ibu. Saya memiliki apa ya bahasanya itu memiliki kerentak, memiliki semangat, memiliki spirit untuk yang intinya adalah bermuara pada anak ini. Jangan sampai si anak ini karena pergaulan yang salah, terus mungkin kurang perhatian dari orang tua, komunikasi dari guru yang mungkin harus lebih dekat lagi, itu agar anak ini memiliki apa ya istilahnya, cita-cita ke depannya itu bisa tercapai itu Bu. Jangan sampai karena salah pergaulan kemudian si anak ini capai apa cita-citanya mungkin tidak tercapai. Itu yang saya khawatirkan. Saya memiliki kekuatan bahwa saya memiliki semangat untuk memotivasi anak ini agar menjadi lebih baik lagi. Dengan saya terus memberi motivasi itu pada anak, kemudian saya juga berusaha untuk mengkomunikasikan ini kepada orang tua agar orang tua juga ikut bekerja sama dengan guru untuk mendampingi anak agar menjadi lebih baik ke depannya, Bu. Ya. Itu kekuatan yang saya miliki. Terima kasih, sudah bagus sekali, ternyata jenengan sudah punya suatu kekuatan bagaimana untuk mengatasi Ini, Bu. masalah si Aska ini. Namun memang masih ada beberapa yang belum terrealisasi, begitu ya Pak Edi? Betul, Bu. Ya. Ini. Kemudian setelah jenengan sudah punya kekuatan seperti itu, apa peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa jenengan ambil dengan adanya permasalahan tersebut? Ini. Peluang yang saya ambil adalah saya akan kembali lagi bertemu dengan Aska, ngobrol lagi lebih intens, lebih dekat tentang permasalahan ini. Kemudian saya juga akan mengkomunikasikan juga dengan orang tua anak, orang tua murid agar beliau lebih paham dengan permasalahan ini bahwa permasalahan ini real benar-benar terjadi. Anak tersebut perlu bimbingan, perlu arahan. eh, jadi kemungkinan yang akan saya lakukan setelah ketemu dengan anak, saya juga akan bertemu dengan orang tua Bu, untuk mengkomunikasikan ini. Ya, ternyata sudah punya kemungkinan atau peluang ya Pak. Tentunya di sini juga punya Ini, Bu. hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Herdi dalam meraih tujuan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya punya hambatan. Nah, hambatan yang seperti apa menurut Pak Herdi untuk menangani permasalahan si Aska tersebut?
Nggih, Bu. Memang saya tidak memungkiri bahwa permasalahan ini banyak sekali atau ada beberapa hambatan yang saya temui. Salah satunya adalah ketika saya menghubungi orang tuanya menginformasikan bahwa si Aska itu seperti ini, orang tuanya itu sedikit sedikit lumayan tidak menerima bahwa mengatakan anak saya itu tidak seperti itu ketika di rumah. Nah, itu kan. Nah, sepertinya saya harus mengkomunikasikan lebih intens lagi pada orang tuanya. Dan yang menjadi kendalanya adalah orang tuanya ini bekerja dari pagi sampai sore sehingga ketika saya mengundang orang tua untuk hadir ke sekolah itu banyak tidak bisanya gitu, Bu. Itu yang menjadi hambatan saya. Akhirnya saya komunikasinya hanya lewat WA itu WA, kan. ya, ya. Entah itu ya, itu yang menjadi hambatannya, Bu. Ya. Kemudian di sini setelah mempunyai hambatan, tentunya panjenengan sendiri punya solusi terhadap permasalahan yang sedang jenengan alami saat ini. Nggih, nggih. Solusinya mungkin karena orang tua itu tidak bisa hadir di sekolah dengan alasan beliaunya bekerja dari pagi sampai sore, kedua-duanya, bapak ibunya bekerja sampai sore dan tidak ada waktu luang untuk datang ke sekolah. Saya ingin sekali menyempatkan diri untuk tetap bertemu dengan beliau. Saya ingin datang ke rumah beliau, istilahnya apa ya, home visit nih, Bu. Mungkin setelah beliaunya pulang dari bekerja, mungkin di sore atau malam hari untuk mengkomunikasikan permasalahan ini agar bisa terselesaikan seperti itu, Bu. Karena kalau hanya lewat telepon, lewat WA memang sepertinya kurang kurang maksimal Ya, ya, penyelesaiannya, Bu. betul sekali. Tadi sudah ada hambatan juga solusi. Nah, sekarang pada rencana aksi ya, Mas, untuk Iya. ide serta alternatif solusi yang akan dibuat panjenengan nantinya, adakah prioritas utama untuk mengatasi masalah tersebut, Mas? Oke. Prioritas. Oke. Yang kami pikirkan hanyalah bermuara pada si anak ini, Aska ini tidak terjerumus, tidak melakukan suatu hal yang tidak positif, suatu hal yang menjadikan dia terhambat untuk mencapai masa depannya, sehingga saya tetap berprioritas pada peserta didik agar bisa mencapai, agar saya bisa mendampingi si anak ini beserta dengan orang tuanya tentunya mendampingi anak ini bisa mencapai cita-citanya, bisa mendampingi tumbuh kembang anak tidak hanya Aska sesuai dengan tumbuh kembang, sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuannya, gitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Oke, ternyata Gitu. jenengan juga sudah punya skala prioritas tersendiri untuk mengatasi masalahnya si Aska. Nah, kemudian strategi apa yang akan Anda tempuh dan nantinya untuk mengatasi masalah si Aska ini? Oh, ini Bu, strategi ya. Selain yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa saya akan bertemu dengan orang tua dari Aska, saya akan menyempatkan diri untuk sowan ke rumah beliau dan mengkomunikasikan ini dan juga untuk strategi yang lain agar kasus yang dialami oleh Aska ini tidak dialami oleh siswa yang lain. Saya ingin eh, orang tua atau wali murid yang lain mengetahui atau saya ingin mensosialisasikan pada wali murid yang lain, Bu, agar kasus yang seperti ini tidak terjadi pada anak-anak yang lain seperti itu, Bu. Ya, seperti punya strategi tersendiri ya. Sebenarnya Ini, Bu, betul. setiap orang itu sudah punya strategi bagaimana cara mengatasi setiap masalahnya. Bagaimana untuk jangka waktunya yang akan Anda tempuh nantinya berapa lama, Mas? Oke, terima kasih, Bu. Mungkin saya tidak akan tidak akan menunda-nunda lagi persoalan ini berlarut-larut. Saya ingin segera menyelesaikan. Mungkin eh, saya akan menghubungi lagi dari pihak orang tua wali murid. Kapan kita bisa ketemu di rumahnya? Kemudian langkah yang lain
saya ingin ada apa ya, pertemuan wali murid yang intens, yang rutin di sekolah itu sekitar 1 bulan sekali, dan saya ingin ini segera dilaksanakan, Bu. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya ingin ini segera diselesaikan, dan ini guru bekerja sama dengan wali murid dan tentunya kepala sekolah mengetahui kegiatan ini. Oh ya, seperti itu ya. Dan sekarang dari setiap permasalahan itu akan ada suatu capaian untuk keberhasilan ya tentunya ya Mas. Menurut panjenengan apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang jenengan lakukan untuk mengatasi masalah si Aska ini? Oke. Ukuran dari keberhasilan adalah ke anak itu sendiri, Bu. Ketika anak itu memahami nilai-nilai kebajikan, manfaat dari apa yang dia lakukan, kemudian eh, bergaul dengan semestinya, itu adalah ukuran dari keberhasilan rencana aksi kami, aksi saya, Bu. Termasuk proses dari melakukan komunikasi dengan orang tua, dengan melaksanakan parent class secara rutin, itu juga termasuk ukuran dari keberhasilan eh, rencana aksi, Bu. Nah, seperti itu ya. Tidak ada Oke. ukuran suatu keberhasilan tentang rencana aksi dari masalah panjenengan sendiri ya. Untuk sesi tanggung jawab ini bagaimana komitmen panjenengan terhadap rencana aksi nyata yang telah jenengan lakukan? Oke. Betul, Bu. Kita harus punya komitmen, dan komitmen itu tidak hanya saya sendiri ya. Tidak hanya saya sendiri, saya tidak bisa melakukan komitmen ini sendirian, saya pasti tidak mampu. Saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat, kemudian dan juga orang tua, wali murid harus terlibat aktif dari tiga komponen nih, dari guru, dari wali murid dan juga anak itu harus berperan aktif untuk berkomitmen untuk melakukan rencana aksi ini, melakukan sesuatu hal yang positif gitu, Bu, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, hal yang positif dilaksanakan di rumah, hal yang positif yang dilaksanakan di rumah, kebiasaan-kebiasaan itu ditularkan di sekolah. Seperti itu, Bu, berkesinambungan. Ya, seperti itu ya Mas. Kemudian selain itu siapa saja yang akan jenengan libatkan dalam membantu rencana aksi nyata sebagai nantinya dalam menjaga komitmen yang sudah jenengan lakukan saat ini? Iya, betul sekali, Bu. Seperti yang baru saja saya sampaikan bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri, saya tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus kita lakukan bersama-sama untuk melakukan pembiasaan yang positif kepada anak-anak, yang akhirnya adalah bermuara pada anak-anak untuk menjadi anak yang sukses, untuk menjadi anak yang sesuai dengan tumbuh kembangnya, adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan wali murid dan juga komite tidak lepas untuk ikut berperan aktif di sini, Bu. Oh, seperti itu nggih. Tidak hanya Nggih, guru saja tapi juga ada komite di sini ya. betul. Nggih, betul. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi cucing ini yang tadi sudah kita bahas di sini, bagaimana tindak lanjutnya? Seperti apa yang akan Anda lakukan seperti itu? Ya, Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa ini harus ditindaklanjuti, tidak hanya selesai di kasus Aska saja, ini harus ditindaklanjuti, harus apa ya, istilahnya promosikan terus, harus disampaikan terus bahwa budaya positif ini harus kita lakukan terus di lingkungan sekolah, orang tua, guru, dan juga murid harus bersama-sama untuk melaksanakan ini. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan harus konsisten. Dan harus konsisten.
harus konsisten Bu. Bagus sekali Mas. Berarti dalam sesi coaching ini adalah bagaimana cara jenengan mengatasi masalah, solusi masalah. Iya, Di Bu. sini sudah ada semua. Betul. Ternyata kekuatan-kekuatan apa yang Anda miliki juga sudah ada. Namun di sini saya hanya memberikan semangat, dukungan, nantinya ke depannya itu akan Terima kasih menjadi Bu. lebih baik, kemudian dapat dipecahkan masalah tersebut dengan berbagai pihak yang terlibat, tentunya di situ ya Mas Herdi. Nggih. Nggih, Bu. Terima kasih untuk percakapan atau pertemuan pada hari ini, Bu. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya yang tadinya saya ketika menghadapi permasalahan ini lumayan menguras energi, lumayan menguras pikiran, tapi ketika bertemu dengan Bu Kurnia, kemudian saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti pematik, seperti akhirnya pikiran saya terbuka, kemudian saya memiliki tahapan, memiliki apa ya istilahnya, yaitu ada tahapan penyelesaian yang terperinci, terkonsep gitu Bu. Akhirnya bisa permasalahan ini saya optimis bahwa permasalahan ini bisa saya selesaikan dengan baik secara bersama-sama seperti itu Bu. Terima kasih Bu Kurnia, dan ini tentunya percakapan ini akan kita lanjutkan di sesi yang akan datang juga Bu. Ya, sama-sama Mas Herdi, semoga nantinya masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan dapat Amin. membawa dampak yang positif ke arah kedepannya tentunya. Terima kasih Bu Kurnia. Terima kasih Mas Herdi. Sampai bertemu di lain kesempatan Bu Kurnia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.